Bab 1511. Beberapa orang di kerumunan tersentak melihat situasi itu, mengkhawatirkan Jack. Mengapa kepala keluarga kulit White tidak mengingatkan putranya tentang sopan santunnya? Apakah mereka tidak takut bahwa Tuan Collins akan marah dan membunuh putranya di tempat? Lebih buruk lagi, Tuan Collins mungkin akan mengakhiri seluruh keluarga kulit White. Seorang kepala keluarga dari keluarga kelas 3 terkejut melihat betapa beraninya Jack dan melontarkan pemikiran yang sama seperti yang lain. Meskipun semua orang merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan Lily, mengadu pada mereka, mereka tentu saja tidak berani menumpahkan hal seperti itu kepada Joel, Master Sekte Cloud Sky Sect. Namun, apa yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa pihak lain tahu apa yang dilakukan Jack ketika Jack dan dua lainnya menghadiri upacara pernikahan Lily dan Joel di Cloud Sky Sect. Jika Jack tidak mengungkapkan kartu tersembunyinya, pihak lain akan lama membunuh Jack dan dua lainnya. Dan jika mereka bertiga mati, keberadaan keluarga White akan sangat terpengaruh, si White mungkin akan punah. Ketika Jack memikirkan hari ketika Sekte Langit Awan mengirim 6 pejuang elit untuk mengepung dan membunuh mereka bertiga, kemarahan mentah mengalir melalui dirinya seperti lava. Jack, kamu memiliki keberanian, bukan? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah master dari Sekte Langit Awan. Kamu hanya seorang tuan muda, seorang junior. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Joel sedemikian rupa nada, kau sungguh anak yang kasar. Kurasa kau meremehkan Master Joel dari Sekte Langit Awan dan tidak menghormatinya. Kebahagiaan mekar di dalam Trenton, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menantunya untuk bergerak melawan keluarga White, tetapi Jack menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Jika Tuan dari Sekte Langit Awan bisa menyerang Jack saat itu juga untuk membunuhnya, bukankah itu luar biasa? Bukankah sekarang Jack sedang menggali kuburnya sendiri? Kesempatan bagus untuk melenyapkan Jack terlalu langka untuk didapat. Benar saja, wajah Joel langsung berubah kusam dan serius, dia merasa bahwa Jack tidak menghormatinya. Namun, dia segera mengerti mengapa Jack berbicara dengannya dengan cara itu pasti karena Jack dan dua lainnya bertemu dengan 6 mayat para tetua dari Sekte Langit Awan hari itu dan menduga bahwa mereka dikirim untuk membunuh Jack dan kelompoknya. Tapi, bocah ini sama sekali tidak memiliki bukti tentang pembunuhan itu, bagaimana dia bisa berbicara dengannya dengan cara yang tidak sopan? Apakah dia tidak mencari kematian? Kesempatan yang begitu baik disajikan di depan Joel, secara alami dia tidak akan melewatkannya. Berat, kamu punya nyali, bukan? Kamu bahkan tidak mencoba untuk menghormati orang yang lebih tua sepertiku. Beraninya kamu memanggil Lily, wanita itu. Dia adalah istri ke-9ku dan dia lebih tua darimu. Jangan kamu bahkan mengerti dasar-dasar menghormati orang yang lebih tua. Joel tersenyum dingin dan menatap Jack dengan marah. Yah, dia adalah wanita itu di mataku. Apa yang harus dilakukan? Wanita itu bertekad menyebabkan masalah dan melenyapkan keluarga kulit Whiteku, mengapa aku harus menghormatinya? Jack mendengus dingin sebagai balasannya. Kamu mempermalukan ayahku di pernikahanmu, dan aku belum melupakan masalah itu. Sekarang, Pak Tua, katakan padaku, apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkan rasa hormatku? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Jack menambahkan. Tuan Collins, saya memiliki beberapa keraguan. Pada hari pernikahan Anda, ketika kami dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan 6 tetua elit dari Cloud Sky Sect. Hehe, tidak mungkin mereka mencoba melindungi kami saat mengirim kita pergi, kan? Bukan kebetulan seperti itu, kan? Cloud Sky Sect memiliki beberapa petarung elit pada tahap puncak status dewa sejati, dan kita benar-benar bertemu 6 dari mereka. Nash masuk dan mendukung Jack. Dia menatap Joel dengan senyum sedingin es terpampang di wajahnya. Apa? Sekte Langit Awan bergerak melawan orang-orang dari keluarga tersembunyi. Ini sangat keji. Bagaimana mereka bisa melanggar perjanjian diam-diam yang telah ada? Selby segera mengambil posisi di samping Nash dan berkata dengan ekspresi terkejut. Kalau begitu, bukankah Sekte Langit Awan melanggar perjanjian diam-diam dan sama sekali tidak menghormati keluarga tersembunyi dan perjanjian? Jika mereka bisa menyerang keluarga White, berarti mereka akan menyerang salah satu keluarga tersembunyi di masa depan. Manakah dari keluarga kita yang bisa menahan serangan mereka saat itu? Dia menambahkan dengan gelisah. Tuan Tudor benar, sungguh tindakan yang tidak tahu malu.
Keluarga kulit White pergi ke pernikahan mereka untuk memberikan berkah, tetapi Sekte Langit Awan sebenarnya membalas berkah dengan kejahatan dengan mengirim orang untuk membunuh mereka dalam perjalanan pulang. Logika apa itu? Betapa menjijikkan. Orang-orang dari keluarga lain mendengus dan mengungkapkan pendapat mereka dengan marah. Kerumunan memihak keluarga White. Apa-apaan ini? Sesuatu seperti itu terjadi. Beberapa anggota keluarga kulit White yang masih belum mengetahui tentang episode tersebut merasa terkejut, pada saat yang sama, marah dengan informasi yang baru dipelajari. Wajah mereka berubah tak sedap dipandang. Lagi pula, hanya beberapa tetua keluarga White yang tahu tentang kejadian itu. Bab 1512. Anak muda, jangan menuduh kami tanpa bukti. Seorang lelaki tua dari Cloud Sky Sekte segera berdiri dan membela dengan keras. Kami mengetahui bahwa monster-monster yang menakutkan muncul di hutan itu, jadi kami mengirim orang-orang kami untuk membunuhnya. Ini untuk mencegah monster itu memasuki desa atau kota terdekat dan melukai orang-orang yang tidak bersalah di sana. Binatang itu sangat kuat dan memiliki cakar yang sangat tajam. Itu membunuh semua 6 tetua dari Sekte Langit Awan. Tidak mungkin. Ada monster-monster yang begitu kuat di hutan itu. Ya ampun, 6 tetua. Mereka yang bisa menjadi tetua dari Sekte Langit Awan pasti telah menembus tahap puncak alam dewa sejati. Dengan kekuatan dan kecakapan tempur seperti itu, mereka dibunuh oleh binatang buas itu. Banyak orang tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka terkejut dengan berita ini. Binatang buas. Jack dan Nash bertukar pandang dan ekspresi mereka berubah aneh. Sekte Langit Awan tidak percaya bahwa para tetua mereka dibunuh oleh 3 keluarga White, dan mereka berpikir bahwa 6 tetua telah bertemu dengan monster yang kuat dan dibunuh olehnya. Tapi alasan mereka tidak sepenuhnya salah, bagaimanapun, Jack memang berubah menjadi naga hijau. Dia menggunakan cakarnya yang tajam untuk meraih dan menghancurkan para tetua, dan beberapa bahkan dihancurkan menjadi pasta daging. Melihat luka-luka mayat, masuk akal dan logis bagi Sekte Langit Awan untuk berpikir bahwa itu adalah pekerjaan sejenis binatang buas yang kuat. Seperti yang diharapkan, saat ini, sesepuh lain dari Sekte Langit Awan melangkah maju dan menimpali, Kamu kebetulan melewati tempat kejadian dan bertemu mayat para tetua. Beraninya kamu menuduh kami berdasarkan itu. Kamu, hanya memfitnah Sekte Langit Awan. Nash White, putramu tidak sopan terhadap kami, dia sama sekali tidak menaruh Sekte Langit Awan di matanya. Tidak apa-apa dia mempermalukan istri ke-9ku, dia benar-benar berani memfitnah klan kita. Joel sangat marah. Hari ini, aku akan mengajarimu dan putramu pelajaran yang bagus. Melihat bahwa mayoritas orang banyak tampaknya percaya kata-katanya, Joel sebenarnya senang di dalam. Dia kemudian mengambil langkah besar menuju Nash, memancarkan auranya yang tinggi dan kuat untuk menekannya. Rasa penindasan yang menakutkan datang tepat di Nash saat Joel melepaskan aura dominannya. Sungguh ketegangan yang luar biasa. Dia benar-benar seorang veteran di tahap puncak alam dewa sejati. Meskipun status perkawinan mereka berhenti pada tahap puncak alam dewa sejati, dalam hal melepaskan rasa ketegangan dan tekanan, mereka benar-benar pandai dalam hal itu. Aura perkasa mereka hanya akan semakin kuat. Beberapa orang dari keluarga White jelas merasakan ketegangan luar biasa yang dipancarkan oleh Joel. Mau tak mau mereka mengkhawatirkan Nash. Joel melintas dalam sekejap, mengepalkan tinjunya, dan melesat lurus ke arah Nash. Rupanya, dia ingin memukul Nash dengan baik, sehingga keluarga tersembunyi ini akan mengenali keagungan besar dari 4 klan kuno. Klan kuno tidak boleh diinjak-injak atau dinodai sama sekali. Datanglah padaku. Namun, saat ini, Jack melompat dan muncul di depan Nash dalam sekejap. Dia juga mengepalkan tinjunya dan langsung menyerang Joel. Berat, apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu pikir kamu layak menjadi lawanku? Kemarahan Joel menjadi hidup ketika dia melihat Jack maju ke depan untuk ayahnya. Di matanya, Jack paling-paling junior, bintang yang sedang naik daun di kalangan generasi muda. Bahkan jika dia adalah seorang petarung elit di tahap menengah atau bahkan tahap akhir dari alam dewa sejati, kekuatan Jack secara keseluruhan masih kalah dengan miliknya. Jadi ketika Jack berlari keluar untuk ayahnya, Jack secara tidak langsung menghina Joel, menyiratkan bahwa Joel berada pada level yang sama dengannya. Ledakan. Tepat ketika silabus kata-kata terakhir Joel jatuh,
dua kepalan tangan besar bertabrakan, dan suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang energi Qi terpancar dari ledakan itu, mengguncang tanah. Bang! Apa yang terjadi di detik berikutnya membuat semua orang benar-benar tercengang. Jack berdiri kokoh di tempatnya, sementara Joel terhempas oleh tinju Jack. Tidak ada cara sialan. Hampir semua orang berteriak kaget, mata mereka melebar sebesar piring dan rahang mereka jatuh ke tanah. Hasil pertempuran di depan mereka benar-benar di luar dugaan mereka. Bab 1513. Bukankah Jack yang seharusnya diledakkan? Bagaimana itu menjadi Master Collins yang tinggi dan perkasa dari Sekte Langit Awan? Apa yang benar-benar di luar dugaan semua orang adalah bahwa Master of Cloud Sky Sect terlempar 100 kaki jauhnya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya di tanah. Namun, dia tidak bisa menahan kekuatannya tetapi menyemburkan seteguk darah segar, dan wajahnya langsung memutih. Tidak aneh. Dia terluka. Daniela dari keluarga Cabello dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Sebelum itu, ketika mereka melihat bahwa Jack berbicara kepada Joel dengan cara yang tidak sopan, mereka benar-benar mengkhawatirkan Jack. Dan ketika Joel menyerbu ke arah Nash dan Jack bergegas keluar untuk memblokir serangan itu, Daniela sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia tidak bisa membayangkan betapa khawatirnya dia. Jack mencoba melawan serangan Master Colin, apakah dia tidak mencari kematian? Tapi sekarang, pemandangan di depan matanya mengatakan sebaliknya. Jack, bocah ini, dia lebih kuat dari Tuan Collins. Alejandro bahkan lebih ketakutan dan tidak bisa mengendalikan tetapi menelan ludah. Dia kemudian menoleh ke Nash dan bertanya, Tuan White, Anda, dia. Anakmu, di mana status bela diri dia sekarang? Jangan bilang dia menerobos lagi. Suara Alejandro bergetar saat dia mengungkapkan keraguannya kepada Nash. Siapa itu Joel? Dia adalah salah satu petarung top di tahap puncak alam dewa sejati. Dia bahkan bisa melawan 2 atau 3 petarung dengan kekuatan tahap puncak alam dewa sejati jika mereka ingin bergabung bersama. Meskipun demikian, keberadaan yang begitu kuat sebenarnya diledakkan oleh Jack. Tidak, mustahil. Tidak mungkin dia lebih kuat dariku. Joel bahkan lebih bingung dengan kenyataan itu. Semua ini terasa begitu tidak nyata baginya, dia mencubit pahanya dengan keras, baru kemudian dia mengetahui bahwa cubitan itu menyakitkannya. Jadi, itu berarti semua ini nyata. Sejujurnya, putraku telah menembus puncak alam dewa sejati beberapa hari yang lalu. Nash tersenyum acuh tak acuh pada Alejandro dan menanggapi dengan nada lembut. Wow, Jack, kamu terlalu cepat menerobos ke tahap berikutnya. Daniela tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan menatap Jack dengan wajah penuh kekaguman, seolah-olah Jack adalah perhiasan yang tak ternilai harganya. Sinar matahari membanjiri jiwanya, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikannya di dalam dirinya. Jack, pria yang sangat dia kagumi, sama sekali tidak mengecewakannya. Dia adalah pria yang sempurna. Haha, kakak Jack, kamu sangat keren. Kamu benar-benar hebat. Rufus tertawa terbahak-bahak ketika dia mendekati Jack. Dia menatap Jack dengan kegembiraan hadir di matanya. Tuan Colin, ada apa? Apakah Anda masih ingin bertarung dengan kami? Haha, Anda mengatakannya sendiri bahwa Sekte Langit Awan telah menderita kerugian, 6 pejuang elit dari tahap puncak alam dewa sejati mati. Memang, Cloud Sky Sekte itu kuat dan berakar dalam, tetapi keluarga White kami tidak takut padamu. Kenneth bahkan lebih bangga dengan keluarga White bahwa dia mengganggu Joel dengan ekspresi puas di wajahnya. Serangan Jack benar-benar mengejutkan semua orang di sana, dia membuat keluarga White bangga, dan status keluarga White pasti akan meningkat setelah tabrakan pukulan yang hebat. Sekarang, selain itu, status keluarga White akan berbeda di mata keluarga tersembunyi ini mulai sekarang. Kemarahan mengaduk dalam diri Joel bahwa dia hampir tersedak amarahnya namun, ketika dia memikirkan tentang kekuatan dan kekuatan besar Jack barusan, jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, dia benar-benar tidak berani melawan Jack lagi. Bagaimana jika dia kalah jika dia melawan Jack lagi? Kemudian reputasi Cloud Sky Sect dan citra Master Colin akan musnah. Dia merasa bahwa teknik bela dirinya pasti akan lebih kuat daripada Jack, dan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung, peluangnya untuk menang lebih tinggi, tetapi bagaimana jika dia kalah? Ada banyak penonton di depan mereka. Melihatnya kalah dari Jack, betapa memalukannya itu.
Setelah memikirkan masalah itu, dia mendengus, aku meremehkanmu beberapa saat yang lalu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi lawanku? Aku datang ke sini hari ini untuk membahas hal-hal penting dan bukan untuk bertarung. Jadi, untuk saat ini, aku tidak akan menawarmu. Bab 1514. Ketika Joel menumpahkan kalimatnya, nadanya arogan dan mendominasi, tidak memancarkan rasa lemah sedikit pun. Selain itu, kebanyakan orang dari Sekte Langit Awan juga berpikir bahwa Master Sekte mereka ceroboh, meremehkan Jack, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya Jack berhasil menyakitinya. Orang-orang dari Sekte Langit Awan memiliki kepercayaan dan keyakinan mutlak pada kecakapan bertarung Master Collins. Kerumunan yang terdiri dari orang-orang dari keluarga tersembunyi itu tidak bodoh. Orang yang tinggi dan perkasa seperti Master Collins dari Cloud Sky Sect terluka oleh Jack, apalagi, dia tidak ingin mengejar lebih jauh. Itu jelas menyiratkan bahwa Joel takut pada kekuatan Jack sampai batas tertentu. Dari perilaku Joel ini, orang banyak mengerti bahwa kekuatan dan kecakapan tempur Jack sangat kuat. Tuan Hun, situasinya memberi tahu kita lebih banyak tentang kematian Tuan Muda. Ini membuktikan bahwa Tuan Muda kita memang dibunuh oleh orang ini. Seorang tetua dari keluarga Hun mencondongkan tubuh ke arah Quentin dan berbisik ke telinganya dengan lembut. Kamu benar, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari yang kita duga, dan itu pasti lebih kuat dari level bela dirinya saat ini. Quentin mengangguk setuju. Dia mengetahui bahwa Jack memiliki senjata spiritual tingkat tertinggi dan senjata itu telah membantu meningkatkan kecakapan tempur Jack secara keseluruhan. Tuan Collins, tumpahkan. Karena Anda sudah tahu bahwa kami bermaksud menjelajahi 7 bahaya, kami tidak akan menyembunyikannya dari Anda lagi. Alasan utama kami tidak membagikan informasi ini kepada Anda adalah karena kami tidak mengetahui apa itu di sana sendiri. Kami hanya merencanakannya secara membabi buta tanpa informasi mendalam, jadi kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko bersama kami. Old Master Hun menjelaskan kepada Joel dengan senyum tipis tergantung di wajahnya. Alasan Old Master Hun itu masuk akal, itu tidak menyinggung status perkasa Master Collins, dan bahkan tampaknya demi melindunginya. Namun, Joel tidak bodoh, dia secara alami tahu arti yang mendasari kalimat Old Master Hun. Terima kasih atas pertimbanganmu. Tapi untuk hal sebesar itu, layak juga untuk dicoba oleh Sekte Langit Awan. Sekarang, apa selanjutnya? Dia memutuskan untuk tidak berdebat dengan Old Master Hun dan malah berterima kasih padanya. Beberapa garis horizontal terbentuk di antara alis Tuan Tua Hun ketika dia baru saja akan membagikan rencananya. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mengatur apapun sekarang. Orang lain akan datang. Sepertinya Sekte Langit Awan bukan satu-satunya yang tahu tentang ini. Dia melihat ke kejauhan saat dia berbicara. Joel memutar kepalanya dan melihat sekeliling, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi muram dan serius. Orang-orang dari Sekte Elang Terbang datang ke sini, mengapa mereka ada di sini? Lily Lagorio, wanita itu hanya tahu cara membuat masalah. Sepertinya dia juga memberi tahu klan kuno lainnya. Kemarahan membuncah di dadanya, dia kesal karena Lily memberitahu klan kuno lainnya tentang masalah ini, yang lebih buruk, dia tidak memberitahunya sama sekali. Jika Lily menyelamatkan 3 klan kuno lainnya tentang 7 bahaya dan hanya memberitahunya, Sekte Langit Awan akan menjadi bos di antara klan kuno. Mereka pasti akan memiliki keunggulan utama. Bagaimana mungkin dia bisa meramalkan bahwa Lily sebenarnya telah memberitahu klan kuno lainnya juga? Wajah Trenton jatuh, dia berdiri di samping dan tetap diam, berpura-pura tidak menyadari segalanya. Beberapa saat kemudian, orang-orang dari Sekte Elang Terbang tiba di alun-alun. Tidak mengherankan bagi Tuan Sekte Elang Terbang untuk melihat bahwa orang-orang dari Sekte Langit Awan juga ada di sana. Lagi pula Lily menikah dengan Master Sekte Langit Awan, wajar dan logis bagi Lily untuk memberitahu Joel tentang 7 bahaya. Di sini ramai, bukan? Kurasa orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Raja Ilahi akan tiba sebentar lagi. Master Sekte Elang Terbang tertawa saat dia berbicara. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti berusia akhir 40 hingga awal 50 tahun. Bisakah kita menunggu sedikit lebih lama sampai mereka tiba? Dia menambahkan. Bab 1515.
Sekte kejelasan tertinggi pasti akan datang, tapi aku tidak yakin tentang Sekte Raja Ilahi. Selby mencibir dengan senyum jauh. Sekte Raja Ilahi telah mengirim beberapa pejuang elit ke 7 bahaya. Aku baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Master Sekte Elang Terbang tersedak mendengar berita itu, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar beberapa kali. Sekte Raja Ilahi, mereka terlalu licik. Lily memberitahu kami tentang tanggal dan tempat pertemuan, mengatakan bahwa semua keluarga akan berkumpul di perkebunan Cabelo sebelum memasuki 7 bahaya, rencana mereka sendiri. Tuan dari Sekte Elang Terbang ragu-ragu cukup lama, tetapi pada akhirnya, dia melepaskan ide yang sama, takut menyebabkan kemarahan publik. Jika dia tahu bahwa Sekte Raja Ilahi telah bertindak, dia tidak akan ragu dan langsung mengirim anak buahnya untuk menjelajahi 7 bahaya. Setelah beberapa menit, Master dari Sekte Kejelasan Tertinggi juga tiba dengan sekelompok besar orang. Sepertinya kita bukan yang terbaru. Sekte Raja Ilahi belum datang. Oh, mereka tidak akan datang. Mereka sudah mengirim orang-orangnya ke 7 bahaya. Dan aku tidak tahu bagaimana situasi terakhir di sana. Master of Flying Eagle Sekte berkata dengan marah. Dia kesal, dia sangat kesal. Jika Master dari Sekte Raja Ilahi telah menembus ke tingkat dewa tertinggi lebih awal dari para Master lain dari klan kuno, maka itu akan menjadi masalah besar. 3 klan kuno lainnya harus mendengarkannya di masa depan. Benar saja, ketika Master dari Sekte Kejelasan Tertinggi mendengar berita itu, wajahnya tenggelam, dan amarah membara dalam dirinya. Tuan White Yeager, Harry Yeager, benar-benar pria yang keji. Dia benar-benar bertindak sebelumnya, ya. 7 bahaya bukanlah hutan atau gua biasa, tidakkah mereka takut bahwa 7 bahaya berada di luar kemampuan mereka sendiri? Dan pada akhirnya, kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Kurasa mereka tidak seberani itu menjelajahi ke 7 tempat sekaligus. Karena dengan begitu kekuatan dan kekuatan mereka akan tercerai-berai, dan tingkat kematiannya akan lebih tinggi. Joel mendengus acuh tak acuh. Saya pikir mereka telah pergi selama beberapa hari, dan jika mereka telah menemukan cara untuk menerobos ke alam dewa pamungkas, itu akan merepotkan. Dan akan lebih membosankan dan merepotkan jika beberapa dari mereka menerobos ke alam pamungkas, alam dewa. Pada saat itu, meskipun kita adalah pejuang elit di puncak tahap alam dewa sejati, di depan Sekte Raja Ilahi, kita hanya bisa sujud. Dia melanjutkan. Master dari Sekte Kejelasan Tertinggi dengan hati-hati memindai orang-orang di samping Joel, dan berkata, Joel, apa rencanamu kalau begitu? Juga, aku ingat ada beberapa seniman bela diri elit dengan kekuatan tahap puncak tingkat dewa sejati di sektemu. Mengapa mereka tidak ada di sini hari ini? Dia bertanya dengan nada skeptis tingkat dewa dan dengan dahi berkerut. Logikanya, pertemuan ini adalah tentang menemukan cara untuk menerobos ke alam dewa pamungkas, dan mereka yang sudah berada di tahap puncak alam dewa sejati pasti ingin tahu jalannya, kan? Mungkinkah Anda memiliki beberapa rencana lain? Dia menambahkan. Kata-kata wanita parubaya itu menimbulkan ketakutan di antara orang banyak. Orang-orang dari Sekte Elang Terbang saling bertukar pandang, mengevaluasi kata-katanya. Mereka semua takut akan alasan sebenarnya mengapa Sekte Langit Awan meninggalkan begitu banyak pejuang elit, mereka takut bahwa Cloud Sky Sekte memiliki pengaturan lain. Bagaimana jika para pejuang elit dikirim untuk menyerang sekte mereka? Ini akan menjadi sakit kepala besar bagi mereka. Bagaimanapun, semua keluarga dan sekte telah membawa semua pejuang elit mereka untuk ekspedisi ke 7 bahaya. Mati. Mereka mati. Joel awalnya tidak berencana untuk menyebarkan berita ini, tetapi karena sekte lain telah memperhatikan hilangnya para tetua, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan. Mereka bertemu dengan monster-monster yang kuat dan terbunuh olehnya. Yang lebih parah, aku bahkan tidak tahu monster-monster macam apa itu. Apa? Tidak aneh. Monster-monster macam apa yang bisa begitu kuat sehingga benar-benar membunuh ke-6 tetua yang berada di puncak level dewa sejati. Master dari Sekte Kejelasan Tertinggi bernama Aureole Hoffman, seorang wanita parubaya. Dia tersentak mendengar kata-kata Joel. Jika monster-monster mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia ini, itu akan sangat mengerikan. Mungkinkah binatang itu berasal dari 7 bahaya? Hanya 7 bahaya yang bisa memelihara binatang monster yang begitu kuat.
Selain 7 bahaya, kurasa tidak mungkin menemukan binatang seperti itu di tempat lain. Griffin Langley, master dari Sekte Elang Terbang, mengerutkan kening dan berspekulasi. Bagaimana aku tahu? Lagi pula, monster itu memiliki cakar yang sangat tajam. Sangat tajam, dan kuat. Kesuraman ada di seluruh wajah Joel, dia memandang kerumunan dan berkata, tapi, jangan khawatir tentang kami, seperti kata pepatah. Tidak peduli apapun unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Sekte Langit Awan telah menderita kerugian besar, 6 ahli dari tahap puncak alam dewa sejati, 2 orang berhasil menerobos ke puncak alam dewa sejati akhir-akhir ini. Jadi, paling buruk, status Sekte Langit Awan telah turun di antara 4 klan kuno, tetapi kami masih banyak lebih kuat dari keluarga kelas 1. Bab 1516. Begitukah? Selamat untukmu karena memiliki 2 terobosan ke tahap puncak tingkat dewa sejati selama periode ini. Mengucapkan selamat kepada Aureole Hoffman dari Sekte Kejelasan Tertinggi saat seringai kecil menghiasi wajahnya. Klan kami juga memiliki 14 di tahap puncak tingkat dewa sejati sebelumnya. Sama seperti klan Anda, kami baru-baru ini memiliki 1 yang menerobos ke tahap puncak, jadi kami memiliki 15 sekarang. Jelas Aureole memamerkan fakta seolah-olah dia memberi tahu pihak lain bahwa Sekte Kejelasan Tertinggi mereka telah tumbuh lebih kuat sementara Sekte Langit Awan telah bersembunyi bukannya membaik, jadi mereka perlu mundur sedikit di masa depan. Tidak ingin dibayangi, Griffin Langley menimpali, mengumumkan kekuatan klan mereka, haha. Secara kebetulan, klan kami juga memiliki 2 yang berhasil menerobos dan mencapai tahap puncak tingkat dewa sejati, dan dengan itu, kami telah tumbuh dari 14 menjadi 16. Sepertinya klan kami memiliki lebih banyak master di tahap puncak tingkat dewa sejati. Ekspresi Joel menjadi gelap sebelum dia mengubah topik pembicaraan, berkomentar, apa gunanya memiliki begitu banyak master di tingkat puncak tingkat dewa sejati? Saya pikir monster-monster mungkin berada di tingkat dewa tertinggi, atau mereka tidak akan begitu kuat. Ini berarti bahwa 7 bahaya pasti mengandung rahasia untuk menembus kekuatan bertarung tingkat dewa tertinggi. Itu mungkin sesuatu seperti buah berjiwa atau rumput berjiwa. Quentin mengerutkan kening saat dia berteori, semuanya, aku punya asumsi yang berani. Apakah semua orang berpikir bahwa monster-monster itu mungkin keluar karena anggota dari Sekte Raja Ilahi menyinggung monster-monster yang kuat setelah mereka memasuki 7 bahaya? Monster-monster ini mungkin memilikinya, kecerdasan spiritual yang cukup tinggi jika mereka hampir, atau sudah, berada di tingkat dewa tertinggi. Apakah tidak mungkin mereka ada di sini untuk membalas dendam terhadap manusia? Ada kemungkinan besar dari asumsi yang baru saja kamu buat. Kalau tidak, 6 tetua kita tidak akan mati. Joel masih merasa patah hati saat mengingat ke-6 orang tuanya, itu benar-benar pukulan besar. Para tetua keluarga kulit white, Nash, merasa tidak enak dengan masalah ini saat ekspresi aneh mereka terlihat. Tampaknya Jack telah disalahpahami sebagai monster-monster yang sangat kuat. Karena semua orang ada di sini, mari kita buat pengaturan kita untuk memasuki 7 bahaya, saran Quentin kepada orang banyak setelah mempertimbangkan pikirannya. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang dan anggota dari Sekte Raja Ilahi menerobos ke Dewa Pamungkas level, kita akan berjuang jika mereka ingin menekan kita. Itu benar. Jika beberapa anggota mereka telah menembus ke tingkat Dewa tertinggi, akan mudah untuk menggulingkan kita, 3 klan kuno lainnya. Resah seorang tetua dari Sekte Elang Terbang. Namun, ketika mereka melakukan percakapan ini, seorang lelaki tua dari keluarga White menunjuk ke suatu arah dan berseru, kami memiliki situasi, semuanya. Lihat ke sana, mengapa orang-orang dari Sekte Raja Ilahi ada di sini? Apa, orang-orang dari Sekte Raja Ilahi ada di sini? Semua orang menarik napas tajam pada seruan lelaki tua itu saat ekspresi mereka menjadi gelap. Cukup banyak orang di sini. Mungkinkah mereka telah kembali? Apakah anggota mereka sudah menembus tingkat dewa tertinggi? Jika itu masalahnya, apakah mereka akan menyakiti kita? Seorang kepala keluarga dari keluarga bangsawan kelas 3 sangat ketakutan sehingga wajahnya berganti-ganti antara pucat dan memerah, karena takut dibunuh. Kurasa kita tidak perlu khawatir. Mungkin mudah jika mereka ingin mengalahkan kita masing-masing secara individu,
tetapi ada begitu banyak dari kita di sini karena ada 8 keluarga bangsawan kelas 1 dan 3 klan kuno. Mereka akan menang. Aku tidak berani bertindak sembrono bahkan jika ada 2 hingga 3 anggota di tingkat dewa tertinggi, kan? Itu, tentu saja, kecuali mereka memiliki 1 hingga 2 lusin anggota di tingkat dewa tertinggi, pendapat seorang pria dari Detik, keluarga aristokrat kelas, mengerutkan kening seperti yang dia lakukan. Nash dan Jack bertukar pandang, agak khawatir. Mereka tidak mengerti mengapa anggota dari Sekte Raja Ilahi akan datang kepada mereka pada saat ini. Wanita suci dari Sekte Kejelasan Tertinggi memikirkannya dan berkata kepada orang-orang yang hadir, mungkinkah anggota mereka belum kembali dan mereka, mengira kita tidak tahu bahwa mereka telah memasuki daerah berbahaya, berpura-pura datang kepada kami untuk memasuki 7 bahaya bersama kami. Bab 1517 Nash langsung mengangguk. Sepertinya begitu. Lagi pula, mereka tidak tahu kita tahu bahwa mereka telah mengirim anggota mereka ke sana. Beberapa saat kemudian, anggota Sekte Raja Ilahi terbang dan mendarat di depan mereka. Aureole mengerutkan kening dan yang pertama bertanya, Tuan Harry, kalian. Tatapan Harry menyapu kerumunan sebelum dia berbicara dengan kerutan di wajahnya, sejujurnya, orang-orang kita telah berpisah menjadi 3 kelompok dan menuju 3 area berbahaya untuk memeriksa keadaan, dan mereka juga telah kembali. Haha, kami pikir Anda tidak akan mengakuinya, Tuan Harry, tapi disinilah Anda, mengakuinya dengan lugas. Lily memberitahu saya bahwa dia memberitahu perusahaan Anda tentang kapan harus berkumpul di sini, dan bahwa kita akan memasuki 7 bahaya bersama-sama. Siapa tahu kamu akan bertindak begitu cepat. Kamu bahkan memberikan kata-katamu sebelum ini. Ucap Joel yang terkekeh, meski rasa tidak puas berkobar di dadanya. Harry sekali lagi tersenyum pahit. Orang-orang kami telah kembali dari 3 daerah berbahaya, tetapi kami sangat menderita karena banyak dari mereka di tingkat dewa dan setengah dewa sejati telah binasa. Banyak dari mereka yang berada di tahap menengah dan akhir dari tingkat dewa sejati, telah meninggal, serta 5 anggota kami di tahap puncak tingkat dewa sejati. Dan, apakah ada petunjuk? Semua orang segera menatapnya dengan penuh harap. Tampaknya menjadi hal yang baik bahwa orang-orang mereka sudah keluar dari tempat itu. Apakah tidak bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang area sebelum mereka mengirim anggota mereka sendiri? Lagi pula, pihak lain mengorbankan begitu banyak orang dengan imbalan hasil ini. Memang, ada, jawaban acuh tak acuh Harry membangkitkan kegembiraan semua orang. Apakah kamu benar-benar mendapatkan cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi? Trenton menelan ludah, dan bahkan napasnya semakin dalam. Harry tersenyum dan berkata, kami memperoleh 3 bola. 3 bola. Semua orang bingung, tidak tahu apa maksud Harry. Seorang tetua dari keluarga aristokrat kelas 2 merenungkannya dan berkata, apakah dengan mengonsumsi 3 bola ini memungkinkan kita untuk menerobos dan mencapai kecakapan bertarung tingkat dewa tertinggi? Ya Tuhan, 1 bola untuk setiap area berbahaya. Apakah ini berarti ada 4 lainnya yang memiliki kesempatan untuk menembus level dewa tertinggi? Berteori wanita tua lain. Makan itu. Harry memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia mengeluarkan bola merah. Ini sangat besar dan sangat padat. Apakah kalian yakin kita akan memakannya? Semua orang terdiam ketika mereka melihat bola. Tidak hanya sebesar bola basket, tetapi juga tampaknya terbuat dari batu dan memiliki desain aneh yang terukir di dalamnya. Bab 1518. Tertegun sejenak, Joel kemudian menoleh ke Harry saat dia tersenyum berbicara. Tuan Harry, bolehkah aku melihatnya lebih dekat? Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti itu. Harry, bagaimanapun, tersenyum dingin. Cukup menyenangkan bahwa saya datang ke sini dan menyampaikan informasi tentang beberapa hal, tetapi Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda. Haha, saya sudah mengorbankan begitu banyak orang saya untuk mendapatkan ini. Bagaimana jika Anda tidak mengembalikannya kepada saya setelah memeriksanya dari dekat? Sekarang begitu banyak master dari klan kami mati, apakah Anda ingin saya melawan Anda jika Anda tidak mengembalikannya kepada saya? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Klan kami dilanda nasib buruk saat kami bertemu monster-monster yang menakutkan, menyebabkan kematian 6 master di tahap puncak tingkat dewa sejati. Harry membuat Joel bingung. Tidak perlu menyembunyikan ini karena kekuatan lain juga tahu tentang ini.
6 orangmu mati. Harry memperhatikan dengan cermat orang-orang dari sisi Sekte Langit Awan, dan sepertinya beberapa tetua yang kuat hilang. Meskipun demikian, dia menolak permintaannya sambil tersenyum, itu juga tidak akan berhasil. Kami memperoleh ini dengan banyak kesulitan, dan saya tidak mendapatkan apapun darinya bahkan setelah mempelajarinya sepanjang malam kemarin. Saya masih harus kembali dan belajar, baik. Penatua lain dari Sekte Raja Ilahi melangkah maju dan berbicara kepada semua orang, Tuan Sekte kami ada di sini hari ini untuk keuntungan semua orang, dan kami tidak ingin memicu perkelahian di antara orang-orang di sini. Jika ada cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi, kami berharap semua orang bisa bergaul dengan damai. Akan lebih baik jika kita bisa menerobos bersama. Kami berharap kita semua dapat berbagi jika itu adalah teknik seni bela diri. Tentu saja, tidak ada yang bisa kita lakukan jika itu bisa dimakan, item dan ada batasan jumlahnya. Terima kasih, Tuan dari Sekte Raja Ilahi. Jack melangkah maju dan memberi isyarat ke pihak lain dengan tangannya. Sepertinya Tuan Harry datang ke sini bersama orang-orangmu untuk memberitahu kami tentang sesuatu, kan? Harry mengangguk. Saya di sini untuk memberitahu semua orang area mana yang telah kami lewati sehingga tidak ada dari Anda yang perlu mengulangi area itu. Dengan ini, tidak ada perjalanan yang sia-sia atau kematian yang terjadi. Saya tidak akan menuju 4 area berbahaya lainnya, tapi tidak apa-apa jika kalian pergi ke area tersebut. Adapun rahasia bola-bola ini, kamu bisa mempelajarinya perlahan setelah mendapatkannya. Terima kasih, Tuan Harry. Jack memberi isyarat dengan tangannya dengan tulus saat dia melihat pria tua dengan rambut white di depannya. Tentu saja, agak salah baginya untuk bertindak tanpa orang lain terburu-buru untuk mencari cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Meskipun demikian, itu baik untuk semua orang bahwa dia maju dan memberi tahu semua orang tentang berita yang dia peroleh. Setidaknya, mereka tidak akan mengorbankan banyak orang dengan sia-sia. Joel, bagaimanapun, waspada ketika dia memeriksa masalah itu sebelum dia bertanya, Tuan Harry, bagaimana Anda bisa yakin kami bisa mencari cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi melalui 3 bola ini? Bagaimana jika Anda salah? Bagaimana jika itu barang berharga lainnya? Harry tersenyum dingin ketika dia mendengar ini. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Tidak peduli apa, orang-orang kami menemukan pohon kuno yang tidak menyenangkan ketika mereka mencapai bagian terdalam dari area berbahaya. Bola ini ditempatkan di tengah pohon kuno, dan ada satu di setiap area, saya berasumsi itu sama untuk 4 area berbahaya yang tersisa. Seharusnya ada total 7 bola. Petik 2. Selain itu, kami tidak melihat item berharga lainnya, dan kami memperoleh semua item ini dengan nyawa kami. Selain bola aneh ini, ada rumput spirit dan buah spirit di area tersebut, tapi itu tidak ada hubungannya dengan tingkat dewa tertinggi. Bab 1519. Penatua pertama dari Sekte Raja Ilahi maju pada saat itu dan berkata, saya yakin semua orang di sini tidak percaya pada kami, jadi Anda semua dapat mencobanya sendiri. Kami cukup baik untuk memberitahu Anda, tetapi kami menang, tidak menghentikan Anda jika Anda tidak mempercayai kami dan ingin lebih banyak orang mati dalam prosesnya. Aku percaya padamu, Tuan. Jack sekali lagi memberi isyarat dengan tangannya dan, masih membungkuk sedikit, bertanya, saya harap Tuan Harry dan Tuan yang terhormat dapat memberitahu kami 3 daerah berbahaya mana yang Anda kunjungi. Pemuda ini memang orang yang sopan. Penatua pertama dari Sekte Raja Ilahi mengangguk. Kami pergi ke 3 daerah berbahaya yang paling dekat dengan Sekte Raja Ilahi. 4 tempat lain yang belum kami kunjungi termasuk Hutan Malam, Gunung Hitam Kepala Naga, Gunung Salju Cerah, dan Pulau Angin Hitam. Bantulah dirimu sendiri. Baiklah, kami sudah mengatakan semua yang perlu kami katakan. Saya harap semua orang akan menghubungi dan berkomunikasi dengan kami ketika Anda melihat sesuatu setelah mendapatkan bola aneh seperti ini. Kami akan pergi sekarang. Tuan Harry dari Sekte Raja Ilahi menjauhkan bola batu di tangannya sebelum pergi bersama bawahannya. Setelah orang-orang dari Sekte Raja Ilahi pergi, semua orang bertukar pandang, bertanya-tanya pengaturan apa yang harus diikuti. Karena ada 4 daerah berbahaya yang belum dikunjungi, sulit untuk merencanakan sesuatu karena ada begitu banyak keluarga dan 3 klan kuno. Joel memikirkannya sebelum dia tersenyum menyarankan,
semuanya, sekarang ada 4 area berbahaya yang tersisa, itu berarti ada 4 bola tersisa, dan semua orang tahu area berbahaya dipenuhi dengan segala macam bahaya. Bagaimana dengan ini, untuk melindungi demi keamanan keluarga bangsawan, anggota klan kuno kita masing-masing akan pergi ke satu daerah berbahaya sementara semua anggota keluarga pergi ke daerah berbahaya yang tersisa. Jelas akan jauh lebih aman bagi kalian dengan pengaturan ini. Itu terdengar sempurna. Mata Griffin dari Sekte Elang Terbang langsung menyala saat dia melangkah maju, menyeringai ketika dia setuju, kami membuat pengaturan seperti itu sambil mengutamakan keselamatanmu. Selain itu, tingkat keberhasilanmu akan jauh lebih tinggi ketika begitu banyak dari Anda memasuki satu area berbahaya. Jika terlalu banyak orang mati, kami, klan kuno, khawatir Anda mungkin tidak dapat mengatasi kerugiannya. Orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa, tetapi mereka jelas setuju dalam diam. Orang-orang dari keluarga bayangan memelototi saran mereka. Mereka merasa bahwa klan kuno sombong ketika hanya 4 bola yang tersisa dan ingin mengambil 3 dari mereka. Begitu banyak keluarga yang diharapkan untuk mengambil 1 bola. Pertarungan untuk bola akan memastikan dalam kasus itu, apalagi dibunuh oleh monster-monster. Kurasa ini bukan ide yang bagus. Quentin akhirnya menyuarakan ketidaksetujuannya. Tidak dapat menerima saran seperti itu, ekspresinya memburuk ketika dia berbicara, hanya ada 3 klan kuno, tetapi masing-masing dari Anda ingin mengambil satu area berbahaya, meninggalkan lebih dari selusin keluarga di sini untuk membunuh dan berjuang untuk area yang tersisa. Haha, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah. Itu benar. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Beberapa tetua atau penguasa keluarga dari keluarga bangsawan kelas 1 mengerahkan keberanian mereka ketika Quentin melangkah maju, dan mereka segera memprotes juga. Seorang lelaki tua dari Sekte Elang Terbang melangkah maju dan tersenyum dingin dengan temperamen arogan. Berlebihan. Haha, kalian hanyalah keluarga bayangan. Bagaimana kalian bisa membandingkan dengan kami, klan kuno? Kami sudah menghormati kalian dengan menyerahkan satu area berbahaya dan membiarkan kalian mengambil salah satu bolanya. Jangan gagal untuk menghargai kebaikan kita. Bab 1520. Pada saat ini, wanita tua lain dari Sekte Elang Terbang maju dan, dengan seringai di wajahnya, mencibir, kalian keluarga bayangan tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan kondisi dengan kami. Mari kita sepakati saja, kalian masih akan memiliki kesempatan, meskipun itu agak kecil, karena kami memberi kalian semua salah satu area. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga mana yang berani bersaing dengan kami dalam jumlah master di tahap puncak tingkat dewa sejati? Jack tersenyum dingin setelah mendengar ini. Dia berdiri ke depan dan berkata kepada wanita tua itu, Penatua yang terhormat, apa yang Anda katakan kedengarannya tidak benar. Jika kita membandingkan satu persatu, jumlah tuan kita di tahap puncak tingkat dewa sejati pasti tidak dapat dibandingkan dengan Anda, yang disebut klan kuno, tetapi bagaimana jika kita membandingkan jumlah totalnya? Ada begitu banyak keluarga di sini, dan beberapa keluarga aristokrat kelas 2 kita juga memiliki tuan di tahap puncak tingkat dewa sejati. Bagaimana menurutmu jika kami menambahkan semuanya? Apakah kami masih sangat sedikit bagimu? Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selain itu, bukankah agak tidak cocok bagi Anda untuk hanya memberi kami satu area berbahaya ketika ada begitu banyak keluarga di sini? Jika Anda bersikeras pada saran Anda, saya tidak dapat memastikan bahwa orang-orang kami tidak akan memasuki area lain dan mengambil bola darimu. Pada saat itu, hal-hal tidak akan terjadi semulus yang kamu inginkan, bukan begitu? Itu benar. Persetan dengan ini, kalau begitu. Mengapa kita perlu mendistribusikan area? Mari kita masuk ke area secara bersamaan dan melihat bagaimana kelanjutannya berdasarkan kekuatan individu kita. Geram salah satu master keluarga dari keluarga bangsawan kelas 2, yang juga berada di tahap puncak tingkat dewa sejati. Jika itu terjadi, orang-orang mereka dapat didistribusikan ke 2 atau bahkan 3 daerah berbahaya. Dengan pengaturan itu, kemungkinan mereka mendapatkan bola akan sangat meningkat. Anak muda, apakah Anda pikir kami perlu mendiskusikan ini dengan Anda? Menurut Anda siapa Anda? Wanita tua itu sangat marah dan menatap Jack dengan marah. Siapa aku? Haha, tidak peduli apa, aku sepenuhnya menentang distribusi seperti itu dari kalian.
Jack tersenyum dingin. Banyak anggota keluarga White, keluarga Cabello, dan bahkan keluarga Tudor juga mulai membuat keributan saat mereka meneriakkan penolakan mereka dengan keras. Ketika situasi menjadi gelisah dan kacau, wanita tua dari Sekte Elang Terbang menyipitkan pandangannya dan bergegas menuju Jack dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya saat Qi yang mengerikan keluar dari mereka. Anak muda, karena kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud ketika saya mengatakan ada perbedaan besar di antara kita. Wanita tua itu bergegas ke Jack saat tatapannya terbakar, sepenuhnya berniat untuk menghukum Jack mengaktifkan Qi-nya. Mencibir padanya, dia mengepalkan tinjunya sebelum dia melemparkannya untuk mencegat serangannya. Pemuda ini berani berdiri tegak, dengan paksa melawan saya. Hati wanita tua itu jatuh ketika dia melihat bagaimana Jack masih berdiri dengan berani melawannya. Namun, seringai segera muncul di sudut mulutnya. Karena pemuda ini sangat tidak peka, pukulan ini pasti akan melukainya dengan parah. Itu mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi itu akan cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ini akan memberikan tekanan yang cukup pada apa yang disebut keluarga bayangan untuk berubah pikiran di akhir. Pemuda ini konyol. Dia berani melawan penatua ketiga kita. Banyak tetua dari Sekte Elang Terbang melihat pemandangan di depan mereka seolah-olah melihat lelucon kota, menyeringai dingin pada mereka. Sesuatu yang tidak terduga terjadi hanya beberapa menit kemudian. Apa yang mereka lihat, yang membuat mereka ngeri, bukanlah tubuh pemuda yang melayang di udara karena dampaknya. Sebaliknya, penatua ketiga dari klan kuno mereka dikirim terbang mundur. Bersambung.